Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya ada sukacita yang luar biasa yang kita akan rasakan dan kita alami kalau kita terus ada di dekat dan bersama dengan Tuhan. Kita orang yang seringkali gagal, kita tidak berdaya, tapi Tuhan adalah Allah yang terlalu baik bagi kita, yang senantiasa hadir dan menyertai memelihara kehidupan kita. Hari ini kita masih pada tema yang sama, tema besar tahun ini dari Sinode Gereja Bethel Indonesia adalah hidup berdampak melalui kebiasaan-kebiasaan baik. Dan setiap bulannya ada tema yang bergantian dari tema besar kita ini. Dan hari ini pada minggu terakhir di bulan Januari tahun ini, saya diberi tema diselamatkan untuk berbuat baik. Mendasari kebenaran firman Tuhan, hari ini mari bersama kita membacanya di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena yang akan kita baca hanya satu ayat, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kita membacanya bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi perikop dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 10 kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya membacakan kembali bagi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagia kita yang tidak hanya membaca, dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya memulai dengan satu kisah dialog antara seorang pendeta dan sahabatnya atau temannya yang bukan beragama Kristen. Seorang teman dari pendeta ini membuka pembicaraan kepada pendeta. Dia bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, apakah di gereja atau di kekristenan itu diajarkan untuk menghormati orang tua? Lalu Pak Pendeta itu bilang, ya, di gereja dan di kekristenan menghormati orang tua itu diajarkan. Oh Pak Pendeta, kalau begitu di agama saya juga diajarkan tentang menghormati orang tua. Berarti agama kita sama-sama mengajarkan menghormati orang tua. Lalu teman dari pendeta ini bertanya kembali, Pak Pendeta, kalau di kekristenan atau di gereja, apakah diajarkan jangan berbohong? Lalu pendeta itu bilang kepada temannya itu, ya di gereja di kekristenan diajarkan jangan berbohong itu. Kalau begitu Pak Pendeta, sama-sama di agama saya juga diajarkan jangan berbohong. Hidup jujur. Lalu kemudian Pak Pendeta itu teman dari Pak Pendeta itu, kalau begitu sama-sama agama kita mengajarkan kebaikan. Saya percaya kita mungkin sering kali mendengarkan kalimat ini ketika kita berdialog dengan orang lain atau agama lain. Pasti saudara pernah dengar pernyataan ini, bahwa akan semua agama sama. Semua agama itu kan mengajarkan kebaikan. Saudara, saya ingin tanya kepada kita sekalian hari ini, apakah saudara setuju dengan pernyataan ini? Semua agama sama, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Apakah menurut Anda pernyataan ini benar? Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah beda ajaran Alkitab, konsep kekristenan tentang perbuatan baik dengan agama-agama atau kepercayaan lain di luar kekristenan? Saudara, kalau saya dan saudara mencermati, memperhatikan dengan baik-baik, dengan cermat, maka kita akan menemukan sebetulnya ada banyak perbedaan tentang konsep perbuatan baik yang diajarkan oleh agama-agama lain atau kepercayaan lain dan
karena itu berbeda, tidak mungkin ada yang benar. Pasti ada salah satu agama itu yang benar. Saudaraku yang kekasih, saya kasih contoh perbuatan baik saudara. Yang berbeda. Di agama tertentu, memiliki istri lebih dari satu, itu adalah perbuatan baik. Dan itu dianggap baik sepanjang dia mampu memelihara istri-istrinya itu. Tapi di kekristenan, oh itu dosa. Tidak boleh punya istri lebih dari satu. Harus satu. Waktu berjanji, aku dengan setia akan memelihara dan bla 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 terusnya. Dan kalau kita punya istri lebih dari satu, itu dosa saudara. Saudara yang kekasih. Contoh yang lain saudara, perbedaan agama-agama. Kalau di agama tertentu, kalau makan daging sapi atau potong sapi itu tidak diperbolehkan. Itu sama dengan menghina mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi di agama-agama lain diajarkan, diperbolehkan untuk makan sapi, malah ya sepanjang itu sehat kita bisa makan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saudara, ada kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan-kepercayaan dulu. Kalau mempersembahkan seseorang kepada dewa-dewa mereka, itu dianggap tidak masalah, baik menurut pandangan mereka. Tapi itu adalah dosa yang serius di dalam kekristenan. Saudara, agama-agama di dalam konsep ajarannya itu berbeda-beda. Tidak semua mengajarkan perbuatan baik, apalagi kalau kita melihatnya dari alasan dan motivasi di balik seseorang itu melakukan perbuatan baik. Maka kita akan pasti mendapatkan dan menemukan bahwa kekristenan itu, apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang diajarkan oleh kekristenan, itu sangat berbeda dengan konsep agama-agama lain di dunia ini, ajaran-ajaran lain di dunia ini, kepercayaan-kepercayaan lain di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, saya lanjut dari dialog itu tadi. Teman pendeta itu lalu berkata, kalau begitu Pak Pendeta, kekristenan dengan agama saya itu apa bedanya? Lalu Pak Pendeta menjawab kepada temannya itu. Dan kita harus perhatikan ini, jawaban Pak Pendeta itu dengan baik-baik. Perbedaan ajaran perbuatan baik di dalam kekristenan dengan agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain itu terletak pada alasan atau motivasi di dalam kita melakukan perbuatan baik itu. Sekali lagi saya sampaikan jawaban Pak Pendeta itu. Perbedaan ajaran perbuatan baik di dalam kekristenan dengan agama-agama lain atau kepercayaan lain itu terletak pada alasan dan motivasi di dalam kita melakukan perbuatan baik itu. Apa yang kita dapat temukan atau inti berita apa yang dapat kita lihat dari pembacaan kita dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Inti berita yang mau disampaikan di sana oleh Paulus bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Bagi agama-agama lain, bagi kepercayaan-kepercayaan lain, saudaraku yang kekasih, kita diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Itu konsep agama-agama lain. Itu konsep kepercayaan-kepercayaan lain. Kita diselamatkan karena kita melakukan perbuatan baik. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara, kepada kita semua orang yang percaya, sebaik-baiknya perbuatan baik kita, sebaik-baiknya perbuatan baik, sebaik apapun itu tidak mungkin akan memenuhi standar Allah. Tidak akan memenuhi standar Allah. Karenanya saya dan saudara diselamatkan hanya melalui kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah jadi manusia, yang mati di kayu salib dan telah bangkit. Saudara, dalam konteks kitab Efesus ini, surat Efesus ini
Ini yang dimaksud perbuatan-perbuatan. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan baik itu antara lain berhubungan dengan pelayanan. Kalau saudara lihat nanti di pasal 4 ayat yang ke-12 dari kitab Efesus. Di sana disebutkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita melakukan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu bentuknya, itu salah satu bentuk dari perbuatan baik yang dimaksudkan dalam konteks surat Efesus ini. Perbuatan baik yang lainnya juga disebutkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 28, dicatat di sana. Yang dimaksudkan Efesus pasal 4 ayat 28. Yang dimaksudkan perbuatan baik adalah berhubungan dengan menjauhi dosa dan melakukan yang benar. Itulah yang dimaksudkan perbuatan-perbuatan baik dalam konteks surat Efesus ini. Lalu pertanyaannya yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Apa alasan, apa saja motivasi yang benar bagi saya dan saudara orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Apa saja alasan, apa motivasi kita untuk yang mendorong saya dan saudara untuk melakukan perbuatan baik. 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa saya dan saudara orang percaya, orang Kristen harus melakukan perbuatan baik. Alasan yang pertama, karena kita ini adalah mahakarya, karya agung Allah. Karya agung Allah, milik Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut masterpiece Allah. Kita ini karya agung Allah, masterpiece Allah, mahakarya Allah. Dan kita bukan cuma mahakarya, tapi milik Allah. Saudara perhatikan pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang kita sudah baca tadi. Di sana disebutkan karena kita ini buatan Allah. Memang dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas pengertian buatan Allah itu. Apakah hanya buatan Allah atau buatan milik Allah. Di dalam konteks atau di dalam penerjemahan dalam bahasa Inggris itu dipakai kata his workmanship, artinya buatan milik Allah, karya milik Allah. Saudaraku yang kekasih, di abad-abad pertengahan saudara, seorang yang membuat seniman atau seorang seniman, kalau dia membuat sebuah karya seni yang bagus, itu tidak 1-2 hari, berbulan-bulan lamanya dia akan buat karya yang agung itu. Lalu dia menuangkan dengan segenap hatinya seluruh bakatnya. Dia menuangkan seluruh kemampuan seninya dengan satu tujuan. Supaya karyanya itu disebut mahakarya. Karyanya itu disebut karya yang agung. Karya yang luar biasa atau masterpiece. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dan untuk menghasilkan sebuah karya yang mahakarya itu. Karya yang seni yang agung itu, mahakarya yang agung itu tidak mudah. Karena dia paling tidak harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama, dia harus indah saudara. Disebut dia mahakarya yang agung, masterpiece, kalau dia memenuhi kriteria indah. Tapi indah saja tidak cukup, kan banyak kita lihat karya-karya seni indah. Tapi dia tidak disebut mahakarya atau karya yang agung atau masterpiece. Dia harus memenuhi kriteria yang kedua. Apa kriteria yang kedua? Kriteria yang kedua tidak hanya dia harus indah, tetapi kriteria yang kedua yang dia harus penuhi adalah dia harus unik, berbeda dari yang lain. Kalau dia memenuhi 2 kriteria ini, ciri ini, maka dia bisa disebut mahakarya, karya yang agung. Tahukah saudara? Saudara dan saya ini adalah mahakarya, karya agung, buatan Allah, milik Allah. Kata buatan Allah dalam bahasa Yunaninya dipakai kata poima. Poima itu dalam bahasa Inggris poem, artinya puisi. Puisi, kita ini puisinya Allah. Kalau kita ini puisinya Allah karena Allah yang membuat saya, itu artinya puisi kita ini, puisi Allah itu adalah indah. Kita ini indah di hadapan Tuhan. Kita dibuat Allah. Bukan hanya dibuat oleh Allah, kita ini karya milik Allah, mahakarya, karya agung Allah.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita memahami ini saudara, maka itu seharusnya mendorong saya dan saudara untuk melakukan perbuatan baik. Dalam ayat 10 ini, poin yang ingin disampaikan oleh Paulus. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Efesus. Dia bilang, saya ini orang Yahudi. Hei kamu orang Efesus, yang sebagian besar adalah orang-orang Yunani. Saya ini orang Yahudi dan kamu ini orang Yunani. Itu artinya saya orang Yahudi, kamu orang Yunani, berarti bahwa semua orang, baik orang Yahudi, orang Yunani, segala bangsa itu diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah adalah milik atau mahakarya Allah. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ketika kita adalah karya Allah, milik Allah, buatan Allah, seharusnya kita ini bukan buatan Allah sembarangan. Ini mahakarya yang luar biasa. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara, di dalam perjanjian baru, kata poima ini menunjuk pada hasil karya yang istimewa. Saya dan saudara adalah hasil karya yang istimewa. Kita karya agung Allah. Dan kalau kita karya agung Allah, kita harusnya tahu identitas kita. Saudara, Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, semua yang diciptakan Allah itu luar biasa. Tetapi saudara, manusia jauh lebih luar biasa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diciptakan di situ disebutkan dalam Mazmur pasal 139 tadi ayat 14. Kita diciptakan dengan dahsyat. Ajaib benar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Poin ini Paulus ingin menyampaikan bahwa sekali lagi identitas kita, perilaku kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus ingin menjelaskan di sini bahwa perilaku kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Kita ini milik Allah. Kita adalah mahakarya milik Allah. Status ini seharusnya mempengaruhi cara kita menghargai diri kita. Mungkin saudara bilang, aduh saya ini orang biasa-biasa saja. Mungkin saudara bilang, saya ini orang tidak ada apa-apa. Tapi ingat status kita milik Allah. Seharusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita ini mahakarya karya agung Allah. Sekaligus juga waktu kita tahu kita punya status, kita adalah karya Allah. Sebetulnya ini juga akan menentukan perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kita tidak sembarangan hidup di dunia ini. Satu kali, Ratu Elizabeth II ketika dia berusia 10 tahun saudara. Dia diajak oleh sepupu-sepupunya untuk bermain di luar istana. Lalu sepupunya berkata, Elizabeth kita pergi bermain di luar istana dengan teman-teman kita yang lain. Ratu Elizabeth bilang saya minta izin dulu kepada orang tua. Dia pergilah kepada raja orang tuanya. Minta izin. Saya mau bermain di luar dengan teman-teman dan sepupu-sepupu. Lalu apa yang disampaikan oleh orang tua dari Ratu Elizabeth? Saya mengizinkan kamu boleh bermain di luar istana. Tapi ingat. Kamu ini adalah anak bangsawan. Kamu ini adalah anak raja. Jadi kalau kamu bermain di luar sana, berlakulah seperti seorang anak bangsawan, seperti seorang raja. Saya dan saudara adalah milik Allah. Dalam teks-teks yang lain dalam perjanjian baru kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita adalah milik Allah, kita anak Allah, mahakarya ciptaan Allah. Itu sebabnya seharusnya mendorong saya dan saudara untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu hal yang pertama. Kenapa? Apa yang memotivasi kita? Alasan kenapa saya dan saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena saya dan saudara adalah karya agung milik Allah. Adalah mahakarya Allah, masterpiece Allah, buatan Allah,
milik Allah. Hal yang kedua saudara, apa alasan atau motivasi saya dan saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Bukan hanya kita menyadari karena kita ini buatan Allah, mahakarya Allah, karya agung Allah, milik Allah. Tetapi yang kedua, kita harus sadari bahwa kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Coba kita baca kembali pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan di sana berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, itu induk kalimatnya. Lalu anak kalimatnya bilang begini. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini buatan Allah, mahakarya Allah, milik Allah. Pada waktu kita diciptakan, kita adalah milik Tuhan. Tapi kita jatuh dalam dosa. Kita kemudian ditebus. Kita kemudian dimiliki Tuhan melalui Yesus Kristus. Saya menyebut kita dimiliki oleh Allah 2 kali. Pertama ketika dia menciptakan saya dan saudara. Lalu kemudian dia memiliki kita kembali ketika dia menebus saya dan saudara waktu kita jatuh dalam dosa. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Meskipun saudara agak ada persamaan buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Tapi ingat penekanannya berbeda. Kalau buatan Allah tadi penekanannya pada aspek kepemilikan Allah atas diri saya dan saudara. Tetapi yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus. Penekanannya lebih pada sarana atau cara kita diciptakan baru. Yaitu lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya dan saudara ada di dalam dunia ini diciptakan Allah. Tetapi kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Kristus mati dan menebus kita. Sehingga saya sebutkan tadi kita dimiliki 2 kali. Kita dimiliki 2 kali karena kita buatan Allah, mahakarya Allah. Lalu kemudian rusak karena dosa, kebebasan yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan dengan salah. Sehingga gambaran dan rupa Allah yang ada dalam diri kita menjadi rusak total karena dosa. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 1 Paulus berkata begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa-dosa telah merusak segala yang baik yang Allah ciptakan. Dosa juga merusak moral. Dosa juga merusak kebiasaan-kebiasaan dan hidup saya dan saudara. Kebiasaan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih. Di mata Allah kita tidak lagi hidup sebagaimana yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara. Semua makhluk hidup itu telah mati. Dan kalau kita mengerti pemahaman semua makhluk hidup mati. Kematian itu punya ciri-ciri. Ciri yang pertama dari kematian itu adalah ketidakberdayaan. Saudara-saudara, orang yang mati itu pasti tidak mampu melakukan apa-apa. Dia tidak berdaya pada dirinya. Pada waktu kita hidup dalam dosa saudara, kita tidak mampu lagi menjadi tuan atas diri kita. Waktu kita hidup dalam dosa, pikiran kita, hati kita telah ditawan oleh dosa dan kemudian kita menjadi budak dosa. Kita tidak berdaya terhadap dosa. Ciri yang kedua bukan hanya ketidakberdayaan, tapi ciri yang kedua kita orang yang mati itu pasti mengalami pembusukan. Kematian rohani saudara menyebabkan jiwa kita mengalami pembusukan. Makin hari watak kita mengalami kematian. Makin hari watak kita, karakter kita makin tidak baik, mengalami pembusukan. Lalu Paulus dengan jujur berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 3 bahwa dia pun dulu seperti itu. Dia orang Yahudi, dia pun dulu seperti itu. Adalah orang yang telah mengalami kematian rohani yang sangat mengerikan. Dia bilang sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Menurut kehendak daging saudara. Paulus juga ingin mengatakan bahwa manusia telah mengalami kematian karena dosa. Dan kemudian dia menyebutkan ada konsekuensi dari dosa itu. Konsekuensinya apa? Kita akan mendapatkan murka Allah. Tapi luar biasanya saudara.
Paulus berkata pada ayat selanjutnya, di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dia sebutkan di sana. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5 bilang, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa saudara. Kita yang tadinya mati rohani, dia menyebutkan, Paulus bilang, saya mati rohani. Dia sebutkan juga kepada orang-orang Efesus, kamu juga mati rohani, kamu orang Yunani, kamu juga mati rohani. Artinya apa? Semua orang telah jatuh di dalam dosa, tidak ada yang benar di hadapan. Tapi syukur oleh karena rahmat Allah yang besar, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, dalam persekutuan dengan Kristus, saya dan saudara itu menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya pastikan engkau yang belum percaya Yesus hari ini, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebab waktu engkau percaya Yesus sungguh-sungguh, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau yang mati rohani akan dihidupkan kembali. Saudara, perbuatan penciptaan kembali itu dilakukan oleh Allah hanya karena anugerahnya, bukan karena perbuatan baik saya dan saudara. Itulah yang perbedaan antara kita dan agama-agama lain. Makanya Paulus bilang di ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Oh, saya melakukan perbuatan baik, saya melakukan ini, melakukan itu, saya ini, itu. Tidak boleh. Karena semata-mata itu hanya kasih karunia kita diselamatkan oleh Allah. Tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Semata-mata kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus hanya karena anugerah Allah yang besar. Seharusnya kebenaran ini membuat kita suka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk kita selamat, bukan untuk kita mendapatkan upah hadiah, tidak. Tetapi kita melakukan perbuatan baik karena saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita diciptakan ulang menjadi ciptaan baru. Seharusnya kita punya selera yang baru, hidup yang baru, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, satu kali ada seorang bapak memanggil ketiga anaknya yang mau berangkat ke sekolah. Papa pesan kepada kamu sebelum kamu ke sekolah, kamu bertiga. Nanti kalau kamu pergi ke sekolah, kalau ada orang menawarkan permen, gula-gula, jangan kamu terima. Kenapa jangan kamu terima? Karena papa sudah memberikan kamu permen yang banyak, melimpah bagi kamu. Itu pesan bapaknya kepada anak-anak, 3 anaknya. Lalu anaknya pergi ke sekolah, saudara. Di sekolah anak pertama ditawarkan temannya untuk sebuah permen. Waktu ditawarkan anak pertama, dia menolak. Dia bilang, saya tidak mau terima permen yang kamu berikan, jangan berikan kepada saya. Nanti saya dimarahi papa. Itu alasannya, nanti saya dimarahi papa. Lalu anak yang kedua sama juga ditawarkan permen oleh temannya. Lalu dia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan adiknya, anak pertama. Saya menolak, jangan memberikan saya permen. Saya tidak mau terima karena pesan papa saya. Sebab kalau saya mentaati, melakukan apa yang dipesankan, saya nanti akan mendapatkan hadiah dari papa saya. Lalu anak yang ketiga juga hal yang sama, ditawari permen oleh temannya. Lalu anak yang ketiga itu menolak juga dan dia mengatakan, saya tidak mau menerima permen dari kamu karena orang tua saya sudah melimpah mengasihi saya dengan memberikan saya banyak permen. Sudah menyediakan permen yang berkecukupan bagi saya. Jadi saya tidak mau menerima. Dari kisah ketiga anak ini, anak yang pertama dan yang kedua mewakili agama-agama di dunia ini. Oh, saya mau taat, saya mau melakukan ini, saya dapat ini supaya saya melakukan ini supaya saya dapat sesuatu. Tetapi anak yang ketiga itu dia merasa kasih Allah, kasih papanya luar biasa kepada dirinya. Seorang teolog Timothy Keller di abad 20 ini, dia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia berkata begini, agama berkata, jika kita taat, maka Tuhan akan mengasihi dan menerima kita. Tetapi gospel
Injil berkata, Tuhan mengasihi dan menerima kita. Karena itu saya mau taat. Sekali lagi kata-kata Tim Keller ini luar biasa. Agama berkata, jika kita taat maka Tuhan akan mengasihi dan menerima kita. Tetapi Injil berkata, Tuhan mengasihi dan menerima kita. Karena itu saya mau taat. Saudara, inilah motivasi yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Jikalau saudara percaya Yesus, saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Maka seharusnya itu mendorong saya dan saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seharusnya itu yang memotivasi saya dan saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang di sekitar kita. Orang-orang dekat di sekitar kita. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang yang ada dalam gereja. Di gereja kita. Perbuatan-perbuatan baik di mana kita berada. Di tempat kerja, di tempat kuliah, di mana saja. Perbuatan-perbuatan baik itu harus kita lakukan. Karena kita sudah dilahirbarukan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Alasan yang terakhir, alasan yang ketiga. Mengapa saya dan saudara, alasan kenapa kita motivasi yang benar untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan hanya karena kita buatan Allah Mahakarya, karya agung milik Allah. Bukan hanya kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Tetapi yang ketiga juga adalah karena perbuatan-perbuatan baik itu sudah ada di dalam rencana kekal Allah. Kita baca ulang dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Disebutkan di sana Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang, perhatikan kalimat ini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang ketiga alasan dan motivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya kita buatan Allah, mahakarya Allah, karya agung Allah, milik Allah. Bukan hanya kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tetapi yang ketiga bahwa perbuatan-perbuatan baik itu sudah ada di dalam rencana kekal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di sana disebutkan kalimat dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan kata sebelumnya itu? Kalau saudara perhatikan pasal yang pertama dari ayat yang keempat dari kitab Efesus, di sana disebutkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah, di dalam Kristus, Dia telah memilih kita sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi artinya sebelum dunia dijadikan. Itu artinya dalam kekekalan Dia telah merencanakan untuk perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ada di sini sekarang ini lagi berkhotbah kepada saudara. Teman-teman saya yang bermain musik, yang sekarang ini memimpin pujian. Dan Bapak Ibu sekalian yang ada sekarang ini beribadah hari ini. Itu sudah direncanakan Allah jauh sebelumnya di masa kekekalan. Bahwa saya yang akan berkhotbah hari ini. Teman-teman saya yang akan bermain musik. Lagu yang dia pilih, lagu apa itu sudah ada dalam rencana kekal Allah. Saudara duduk di mana, saudara ada di tempat yang mana. Itu sudah ada dalam rencana kekal Allah. Saudara jadi pegawai negeri, saudara jadi apa saja. Itu sudah ada dalam rencana kekal Allah. Itu sebabnya perbuatan baik itu hanya mungkin kita lakukan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bilang, oh banyak perbuatan baik di agama-agama lain. Tapi perbuatan baik di agama-agama lain itu tidak sesuai dengan standar Allah. Saya dan saudara hanya mungkin bisa melakukan perbuatan baik setelah saya dan saudara diselamatkan oleh Allah. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu sudah direncanakan Allah sebelum dunia dijadikan sejak kekekalan. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Allah menghendaki kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa saudara?
Karena Allah sudah mendahulunya lebih dahulu. Allah sudah melakukan perbuatan baik, Allah sudah melakukan perbuatan baik, Allah sudah melakukan perbuatan yang baik terlebih dahulu kepada saya dan saudara, kepada kita semua. Rencananya dalam kekekalan, lalu kemudian dia membangkitkan kita dari kematian rohani bersama dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Lalu menebus kita di dalam Kristus. Lalu dia juga memberikan Allah Roh Kudusnya supaya memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kebenaran-kebenaran ini sekali lagi seharusnya mendorong saya dan saudara menjadi alasan yang kuat kenapa saya dan saudara orang percaya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan motivasi yang benar, karena Allah terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi kita. Karena dia sudah merencanakan perbuatan-perbuatan baik itu sejak kekekalan. Saudara, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang anak remaja wanita kurang lebih berusia 15-16 tahun. Karena suatu hal, jiwa anak-anak muda remaja yang sering suka memberontak. Satu kali dia bertengkar dengan mamanya. Waktu dia bertengkar dengan mamanya berkata-kata keras kepada dia. Lalu dia tidak terima, saudara, karena emosi dia lalu meninggalkan mamanya, meninggalkan rumah. Tapi karena emosinya dia tidak bawa apa-apa, dia tidak bawa uang, dia tidak bawa baju. Dia keluar rumah begitu saja, saudara. Lalu satu malam waktu sejak dia keluar itu, di malam hari, saudara, dia rasa lapar, saudara. Waktu dia lapar, dia berada di depan sebuah restoran yang menyajikan mie. Mie itu adalah mie kesukaannya. Dia lihat mie itu, wah, dia lagi rasa lapar, lalu kemudian dia mendekati jendela dari restoran itu. Dia intip-intip dari jendela mie yang dia suka itu, dia lapar. Lalu kemudian pemilik restoran, seorang ibu, perhatikan dia. Lalu mendekati dia, nak, kamu mau apa? Kenapa lihat-lihat di situ? Kamu mau beli? Lalu anak itu bilang, saya tidak punya uang, ibu, untuk membeli mie yang saya suka itu. Sini, masuk kamu. Masuklah anak itu. Diambilkan mie oleh ibu itu, lalu kemudian diberi kepada anak itu. Makan mie ini. Lalu dia makan, saudara, dengan lahap, dengan kenyang. Dan dia berkata kepada ibu adalah orang yang sangat baik bagi saya. Ibu adalah orang yang terbaik di dunia bagi saya. Lalu setelah makan, ibu itu tanya kepada anak itu, kenapa kamu sampai ada di sini dan kamu tidak bawa uang? Lalu anak itu cerita tentang kejadian pertengkarannya dengan mamanya. Lalu ibu itu bilang kepada anak itu, kamu bilang saya baik, sementara saya baru satu kali kasih makan kamu. Mamamu sudah berkali-kali kasih makan kamu. Kamu bilang tidak baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, cerita ini mau menggambarkan bagi saya dan saudara secara rohani. Kadang-kadang, saudara, di dalam pergumulan hidup kita, betapa sering kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita seringkali menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa saya begini, kemana saya begitu. Sering kita menyalahkan Dia. Padahal kalau kita ingat Tuhan itu sudah berbuat baik kepada saudara dan saya. Sejak kekekalan dia sudah berbuat baik kepada saya dan saudara. Dia menetapkan perbuatan-perbuatan baik itu untuk apa? Untuk kita lakukan. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan apa? Melahirbarukan kita dari kematian rohani. Menyelamatkan kita di dalam Kristus, memberikan keselamatan. Lalu kemudian menjadikan saya dan saudara anak-anaknya. Sekali lagi kalau kita menyadari betapa Allah itu luar biasa. Telah merancangkan perbuatan baik bagi saya dan saudara. Seharusnya ini mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Allah. Mungkin dalam hal kita menjauhi dosa. Mungkin dalam hal melakukan ketaatan kepada Tuhan. Mungkin dalam hal kita melayani Tuhan. Mungkin dalam hal kita mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Luar biasa. Dan lain-lain dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan baik yang lain. Saya tutup dengan sebuah kalimat. Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan menyelamatkan kita semua
dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Mari kita